Tes, selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Arisa Amelia Putri dari tim Debatman Kota Palangkaraya sebagai pembicara satu dari tim oposisi. Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Juri ini adalah mosi valuable judgment, artinya beban pembuktian masing-masing tim adalah untuk menjelaskan apakah intervensi pemerintah dalam algoritma media sosial ini dapat dipercaya atau tidak. Kami akan jelaskan. Set up. Juri, mari kita kontekstualisasi dulu apa yang sebenarnya terjadi di status quo. 1. Masyarakat itu cenderung mengakses media sosial karena ada algoritma ataupun FYP yang menyaring dan memilih yang disukai oleh pengguna. Namun kami rasa bentuk intervensi oleh pemerintah itu mereka tidak menginginkan adanya konten yang mengkritisasi mereka itu secara berlebihan sehingga konten tersebut dianggap sebagai konten negatif. Lalu, tapi regulasi ini justru tidak akan menciptakan perubahan yang signifikan karena pembatasan itu akan membuat pengguna itu terus mencari celah demi mendapatkan konten pilihannya sendiri. Konten pornografi misalnya, melalui platform ilegal mereka akan terus mencari. Sehingga intervensi pemerintah ini naif, Dewan Juri. Justru ini malah menggiring masyarakat ke ruang digital yang tidak dapat dikontrol oleh pemerintah itu sendiri. Lalu B, aplikasi itu punya fitur sensornya sendiri. Sehingga jika ada isu negatif ataupun sensitif, aplikasi itu bisa mengingatkan, dan bahkan jika video itu tidak bisa terupload karena saking sensitifnya. Jadi, intervensi ini menunjukkan sebenarnya pemerintah itu nggak mau ada kebebasan pers yang terjadi di masyarakat. Lalu kedua, siapa aktor yang terdampak secara signifikan dengan adanya regulasi algoritma ini? Influencer, aktivis, ataupun pihak oposisi itu akan dibungkam oleh pemerintah secara tidak langsung karena mereka akan menenggelamkan konten-konten mereka yang mengoreksi kebijakan pemerintah demi kestabilan politik yang ada di sisi pemerintah. Lalu B, sektor ekonomi atau pedagang online yang UMKM itu juga terancam karena jangkauan pasar mereka itu akhirnya dibatasi karena misalnya pemerintah bakal bilang kalau misalnya kita nggak mau masyarakat itu akan konsumtif. Lalu C, masyarakat itu kehilangan tempat diskursus mereka untuk mengkritik isu-isu negatif. Di status quo, masyarakat itu biasa sangat cepat untuk memviralkan isu-isu negatif, tapi ketika pemerintah ini punya kuasa, mereka malah nggak mau menaikkan hal ini karena ini akan mencoreng nama baik mereka, sehingga masyarakat ini akhirnya akan apatis, mereka nggak akan peduli apa yang terjadi di pemerintahan, dan daya kritis mereka itu perlahan akan hilang. Kita lihat apa yang akan disampaikan oleh tim proposisi. Mereka mungkin akan bilang pemerintah itu paling tahu cara melindungi rakyatnya. Tapi juri, sadari apa jaminannya jika pemerintah itu tidak menggunakan ini untuk menyembunyikan kritik. Melindungi masyarakat itu hanya kedok agar mereka membungkam oposisi dan membatasi diskursus yang tidak sejalan dengan kepentingan politik. Lalu bagaimana pembingkaiannya? Di sisi oposisi, kami lebih dalam menyelesaikan masalah karena satu, adanya kita memberikan edukasi oleh pemerintah mengenai literasi digital, di mana literasi digital ini agar mereka itu tidak termakan hoaks dan mereka itu bisa mencerna dulu sebelum mereka menerima informasi. Lalu yang kedua, pembatasan algoritma itu menghambat inovasi negara. Lihat bagaimana Korea Utara itu stagnan, algoritmanya itu dibatasi sehingga masyarakat itu malah tertinggal dan mereka itu nggak bisa berinovasi. Kamu bandingkan dengan Korea Selatan di mana mereka membebaskan algoritma dan pertumbuhan ekonomi kreatif dan inovasi teknologi itu malah berkembang pesat. Dan kita memasuki ke dalam layer argumentasi. Kondisi di status quo mengenai media sosial itu memang tidak ideal. Tapi sadari juri, sesuatu yang tidak ideal bukan berarti ini menjadi urgensi agar pemerintah itu mengintervensi. Di sisi proposisi, kesejahteraan itu tidak akan tercapai karena negara itu akan keluar biaya yang sangat besar untuk meminta aplikasi mengikuti regulasi yang diinginkan perintah. Atau opsi kedua, negara itu akan membuat aplikasi serupa seperti Cina misalnya, sehingga biaya itu makin besar. Apapun opsinya, ini adalah pemborosan anggaran publik yang salah prioritasnya. Bangga memenangkan debat pada hari ini. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Silvan Nur dari Kota Palangkaraya sebagai pembicara 2 dari tim oposisi. Pidato akan saya mulai dari hitungan 3, 2, 1. Memasuki lapisan argumentasi. 1. Kenapa pembebasan algoritma adalah hal sangat penting untuk kita lakukan? Dewan Juri yang terhormat, kedua belah pihak sepakat bahwa konten negatif seperti hoax dan juga pornografi adalah musuh bersama kita yang harus dibasmi. Namun tim proposisi gagal melihat akar besar masalahnya, yang mana masalah utamanya bukan terletak pada algoritma, yakni terletak pada rendahnya literasi digital masyarakat, yang mana masyarakat sendiri mereka masih belum bisa membedakan mana itu konten yang baik dan buruk bagi mereka, mana hal yang fakta dan juga mana hal yang hoax, maka masih belum bisa membedakan hal tersebut. Lalu menurut status quo,
Tempo, metode dari tim proposisi tersebut yakni mengatur algoritma itu tidak sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah. Ketahuilah Dewan Juri, untuk mengatur algoritma kita perlu biaya yang sangat mahal, baik untuk membayar kompensasi kepada platform media sosial asing ataupun dengan membangun media sosial itu mandiri sendiri. Walaupun jika pada akhirnya hal tersebut dapat berhasil dijalankan, tetap saja hal tersebut tidak bakal efektif. Dikarenakan apa? Karena masyarakat yang sudah kecanduan, mereka akan menghalalkan segala cara untuk dapat mengaksesnya. Mereka akan menggunakan hal ilegal seperti website yang tidak aman, VPN, dan juga grup private. Yang mana justru ini akan menimbulkan mudarat yang sangat besar di tim proposisi. Karena pemerintah semakin mustahil untuk memantaunya. Berdasarkan kenyataan pahit dari tim proposisi tersebut, maka langkah paling tepat untuk kami lakukan adalah dengan cara meningkatkan literasi digital masyarakat terlebih dahulu dengan cara signifikan melalui edukasi norma dan juga cara beretika di media sosial, serta melatih mereka bagaimana cara berpikir kritis sehingga mereka dapat membedakan mana yang baik dan buruk bagi mereka. Sehingga walaupun masyarakat pada akhirnya dibebaskan pada media sosial dengan algoritma yang tidak dibatasi, mereka tetap dapat mengontrol diri mereka masing-masing dikarenakan wawasan mereka sudah meningkat secara pesat, sehingga pada akhirnya nanti akan membebaskan ekspresi dan juga ruang untuk diskusi yang tercipta dengan sangat baik. Lalu inovasi dan juga kreasi dapat terbentuk dengan sangat bagus. Dan pada akhirnya orang tua pun secara tidak langsung akan mendorong untuk mengontrol dan mengawasi anaknya masing-masing. Dan itu akan sangat aman bagi setiap keluarganya. Sehingga di masa yang akan mendatang, negara memiliki masyarakat yang cakap akan teknologi dan punya kapabilitas yang sangat tinggi. Yang mana ini akan menciptakan negara yang sangat maju dengan pendidikan yang sangat berkualitas, hukum yang adil, serta devisa negara yang akan meningkat secara drastis dibandingkan tim proposisi. Lalu yang kedua, bagaimana pembebasan algoritma dapat menyebabkan kesejahteraan masyarakat? Mari kita lihat dampak fatalnya jika pemerintah memegang kendali penuh atas algoritma. Di era digital, aktivis menggunakan algoritma sebagai alat edukasi masyarakat dan juga sebagai media untuk mengkritik kebijakan yang keliru dari pemerintah. Jika proposisi membatasi algoritma tersebut, pemerintah akan memiliki kuasa penuh untuk memanipulasi beranda media sosial masyarakat. Konten kritik akan dibungkam dan dihanguskan, dan masyarakat akan dipaksa untuk hanya melihat pencapaian pemerintah saja. Jadi masyarakat tidak mengetahui apa yang negatif dari pemerintah tersebut, sehingga pada akhirnya ini akan mudarat di sisi proposisi. Tidak hanya berdampak pada politik, proposisi ini juga akhirnya dapat menghancurkan kesejahteraan ekonomi UMKM. Bayangkan ada puluhan juta UMKM yang beredar saat ini, yang mereka menjual cemilan dan juga barang-barang hiburan. Jika di bawah rejim proposisi, demi alasan mengurangi angka pasien dan juga sistem konsumtif, pemerintah akan mencoba meredam algoritma promosi UMKM tersebut, yang mana akhirnya hal tersebut dapat langsung mematikan finansial pelaku usaha kecil UMKM. Yang mana oleh karena itu di sisi oposisi atau di sisi kami menawarkan pendekatan yang lebih logis dan juga menguntungkan semua pihak. Yakni kami akan menerapkan regulasi cukai untuk mengkontrol konsumsi makanan manis ataupun bahan konsumtif tersebut, dan kami akan tetap membiarkan UMKM dapat promosi bebas. Dengan begitu ekonomi tetap berputar dengan lancar, masyarakat tetap bisa menikmati haknya dengan batas yang normal, dan negara juga diuntungkan dari pemasukan cukai tersebut. Lalu untuk para aktivis, jika pun pemerintah menggunakan dalih pencemaran nama baik ataupun fitnah untuk membatasi algoritma, maka hal tersebut juga tidak dapat dibenarkan, Dewan Juri. Karena di sisi kami akan menerapkan penegakan hukum yang tegas apabila para aktivis tersebut memang terbukti melakukan pelanggaran seperti fitnah dan lain-lain. Lalu algoritma pun pada akhirnya tidak perlu dibatasi, sehingga berita jujur dari segala sisi pemerintah juga dapat beredar dan diketahui oleh masyarakat. Namun juga tetap ada batasan norma dan etika untuk para aktivis dalam menyampaikan aspirasi mereka, sehingga pemerintah pun dapat menciptakan keberhasilan negara dan secara tidak langsung akan meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat kepada mereka, sehingga kami bangga menjadi tim oposisi dan menenangkan mosi. Tes, selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan nama saya Andini Widianingrum dari MAN Kota Palangkaraya selaku pembicara ketiga dari tim oposisi. Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Mari kita bedah titik lemah dari tim lawan, di mana salah satunya pembenaran yang akan mereka bawakan pada mosi kita kali ini, yaitu terdapatnya asumsi bahwasanya algoritma media sosial itu dapat menyebabkan dampak negatif seperti halnya penyebaran hoax ataupun penyebaran konten-konten seperti pornografi dan lain sebagainya, sehingga mereka rasa pemerintah itu perlu kecampur dalam hal ini. Namun Dewan Juri perlu kita sadari bahwasannya algoritma itu merupakan cerminan dari pengguna itu sendiri, sehingga kami rasa pembawaan yang mereka bawakan itu nggak akan relevan di sisi kami, karena yang masalah hoax ataupun konten negatif itu nggak ada keterkaitannya dengan teknologi algoritma. Karena kenapa? Ini itu merupakan masalah yang ada di literasi digital masyarakat itu sendiri, sehingga apa? Sehingga kita menyadari bahwasannya platform aplikasi saat ini sudah memiliki fitur sensor yang dimana dapat menyensor hal-hal yang bersifat buruk, sehingga kami rasa pemerintah itu nggak perlu ikut campur dalam hal ini. Karena kenapa? Karena ketika pemerintah ikut campur, maka sesungguhnya negara pun akan mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk regulasi ini akan terus berjalan. Bahkan jika kita menerima skenario terburuknya seperti adanya dampak negatif, solusinya bukan dengan cara pemerintah itu memegang kendali atas hal ini. Karena kenapa? Karena sesungguhnya ini akan membuat aktor rentan tidak akan sejahtera di sisi kamu. Kemudian apa? Kemudian mari kita masuk ke
aspek penimbangan. Yang pertama yaitu aspek kebebasan. Ketika algoritma ini dibiarkan bekerja seperti sendirinya, ini akan membuat hak warga negara seperti yang pertama yaitu hak kebebasan berpendapat. Karena kenapa? Karena ini akan mendukung adanya ruang lingkup diskursus di sisi kita, sehingga itu nggak akan ada di sisi kamu. Kemudian yang kedua itu adanya kebebasan berekspresi, sehingga akan terciptanya ruang inovasi. Kenapa kami rasa ini akan terjamin di sisi kami? Ya karena ketika kita menggeser ruang kontrol digital dari publik ke negara, maka sesungguhnya yang pertama pastinya konten tersebut akan diturunkan visibilitasnya tanpa transparansi yang jelas. Ya ketika pemerintah merasakan bahwa sana konten kamu itu membuat nama-nama mereka tercoreng, maka mereka akan bebas saja melakukan hal tersebut. Padahal kita ketahui bahwasannya tokoh aktivis ataupun tokoh masyarakat itu sering sekali menyampaikan pendapat mereka ataupun hak-hak mereka di sana. Kemudian apa? Yang kedua, konten kreator pastinya tidak akan punya ruang berekspresi yang cukup, sehingga ruang gerak mereka ini dibatasi oleh kebijakan yang kaku, dan pastinya ruang inovasi itu nggak akan tercipta. Kemudian disinilah mengapa solusi yang diberikan oleh tim kami itu sangatlah efektif, karena dengan adanya edukasi mengenai literasi digital, maka sungguhnya para warga tersebut pasti akan bisa memilih informasi secara bijak, secara mandiri, bukan? Sehingga apa? Sehingga ketika kita menetapkan kebijakan seperti yang dikatakan oleh tim proposisi, sesungguhnya ini akan menimbulkan konten yang seragam, sehingga apa? Sehingga tidak akan terciptanya ruang lingkup diskursus dan inovasi di sisi kamu itu nggak akan terjalan. Sehingga apa? Sehingga dua aspek itu tentunya akan lebih eksklusif di sisi kami. Kemudian apa? Yang kedua, kita akan timbang dari aspek ekonomi. Di era digitalisasi sekarang, maka kita akan mengetahui bahwasannya algoritma itu dapat menggerakkan ekonomi digital. Sehingga apa? Sehingga ketika kebijakan tersebut dilakukan, maka sesungguhnya ini akan melumpuhkan pendapatan usaha digital. Sadari bahwasannya algoritma itu telah membantu mereka untuk memasarkan suatu produk secara efektif. Sehingga ketika kebijakan tersebut dilakukan, sehingga ini nggak akan lagi efisiensi, dan juga ini akan membuat para pemerintah tuh bergantung pada yang dimana ini untuk mengatur perilaku konsumtif masyarakat, padahal mereka nggak memikirkan aturannya. Sehingga apa? Ini akan terjadinya ketidakpastian bisnis, karena pelaku usaha digital pasti nggak bisa lagi memprediksi bagaimana suatu konten atau produk mereka itu bisa menjangkau audiens yang tepat. Maka dari itu Dewan Juri, tim kami lebih memiliki kebijakan yang tepat dalam hal ini. Karena kenapa? Karena kami menerapkan yang mana regulasi cukai, sehingga ini akan membuat batasan antara daya beli masyarakat, bukan dengan membatasi jangkauan kontennya. Sehingga apa? Sehingga mari kita bandingkan di antara dua dunia ini. Yang pertama, dari sisi lawan, kita akan melihat dunia di mana semuanya itu segalanya dikontrol, sehingga nggak akan adanya ruang inovasi, dan pastinya pelaku usaha UMKM itu dipaksa untuk runtuh seruntuh-runtuhnya akibat regulasi yang terlalu kaku. Kemudian dari sisi kami, kita akan dapat melihat bahwa bagaimana hak yang kita sesungguhnya untuk berdiskusi seperti berekspresi dan lain sebagainya itu akan terjamin. Sehingga apa? Sehingga anak muda bisa terus berinovasi, dan juga yang paling penting ekonomi digital akan terus berjalan, sehingga para pelaku usaha dan UMKM akan selalu sejahtera ada di sisi kami, dan kami bangga menjadi tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Arisa Amelia Putri sebagai pembicara penyimpul dari tim oposisi. Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Juri, mari kita lihat bagaimana perdebatan ini akan berjalan di sisi tim pemerintah dan juga di sisi tim oposisi. Mari kita lihat bagaimana tim proposisi itu mereka mendukung adanya intervensi pembatasan algoritma yang terjadi di masyarakat dengan alasan mereka untuk melindunginya. Tapi juri sadari bahwa sebenarnya pemerintah itu juga bisa bias, karena mereka itu sebenarnya tidak senetral itu. Ketika di ruang media sosial kita kita menciptakan ruang diskursus, di mana ketika ada sebuah isu ataupun ada sebuah permasalahan terkait pemerintah misalnya ataupun kebijakan pemerintah, kita akan membahas itu di lingkup media sosial, sehingga ini akan menciptakan daya berpikir yang kritis. Tapi ketika pemerintah ini mengintervensi hal ini akan membuat di sisi kami kebebasan pers dan juga kebebasan berekspresi itu akan hilang. Kebebasan berekspresi ini akan menghilangkan bagaimana para masyarakat itu akan kehilangan kemampuan untuk berinovasinya, dan juga kebebasan pers ini akan membungkam para masyarakat yang sebenarnya mereka harus update dengan kondisi pemerintahan, tapi mungkin mereka akhirnya akan acuh dengan hal ini karena tidak banyak orang yang speak up. Lalu bagaimana kita lihat aktor-aktor rentan itu akan terlindungi di
secara eksklusif di sisi kami. Kita lihat bagaimana aktor rentan seperti para aktivis, oposisi dan jurnalis yang mana mereka itu bekerja untuk mengkritik kebijakan dari pemerintah atau mengawal isu-isu dari pemerintah, tapi karena pemerintah itu akhirnya di sisi pemerintah misalnya di sisi proposisi mereka misalnya memiliki kuasa untuk mengintervensi sehingga mereka nggak mau menaikkan hal itu, sehingga mata pencaharian mereka itu akhirnya akan hilang. Lalu juga bagaimana pedagang online itu akhirnya juga tidak akan bisa mendapatkan uang karena misalnya mereka diintervensi karena dianggap ini akan membuat masyarakat itu dapat berperilaku konsumtif. Lihat bagaimana solusi dari tim oposisi yang kami sajikan. Kami memberikan solusi literasi digital sehingga pemerintah itu bisa membedakan mana berita hoax dan juga berita mana yang bagus untuk diri mereka sendiri. Lalu juga ini juga akan membantu sektor perekonomian karena dengan hal ini masyarakat itu akan lebih kreatif, sehingga dengan ini bangga menjadi tim oposisi dan memenangkan debat.